Selamat datang di podcast Open Heart with Portak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Pada edisi ini saya akan menguraikan satu topik yang menurut hemat saya relevan sekaligus penting untuk kita renungkan sebagai umat Tuhan, yakni makna penderitaan. Makna penderitaan. Agar kita memahami apa sajakah arti, maksud, makna dari penderitaan yang kita hadapi selama kita hidup. Penderitaan. Apa yang dimaksud dengan penderitaan? Penderitaan itu menunjuk kepada segala masalah atau persoalan hidup yang kita hadapi, namun dengan karakteristik tertentu, karakteristik yang khusus, yakni karakteristik yang memiliki kecenderungan yang serius, begitu, yang serius. Nah, supaya lebih jelasnya, penderitaan itu adalah segala masalah atau persoalan hidup yang berat dari segi kualitasnya, yang banyak dari segi kuantitasnya, yang bertubi-tubi dari segi frekuensinya, dan yang memiliki kompleksitas, memiliki kerumitan, yang rumit, yang kompleks. Itulah penderitaan dalam topik ini. Ya, semua masalah atau persoalan hidup itu tidak enak. Tetapi tidak semua masalah atau persoalan hidup dapat disebut sebagai penderitaan atau perlu disebut sebagai penderitaan. Melainkan penderitaan itu tadi adalah menunjuk kepada segala masalah atau persoalan hidup yang memiliki kecenderungan yang serius, yang beratkah, yang banyakkah, yang bertubi-tubikah, dan yang rumit atau komplekskah. Itu adalah penderitaan. Setiap orang ya kita pernah ya mengalami penderitaan itu. Juga akan dan atau akan mengalami penderitaan. Ya kalau belum pernah ya syukur, tapi juga kita tidak dapat tutup kemungkinan bahwa nanti kita juga akan mengalami penderitaan. Bukan kita mengundang apalagi mendoakan supaya kita menderita, tidak. Tapi itu adalah kenyataan realita hidup di bumi ini. Kan begitu. Ya, penderitaan itu begitu banyak, juga beragam. Banyaknya dan beragamnya penderitaan dapatlah diwakilkan kepada atau ke dalam 3 kategori umum. 3 kategori yang bersifat umum berbicara mengenai penderitaan demi penderitaan. Yakni penderitaan fisik, penderitaan finansial, dan penderitaan perasaan. Begitu. Saya biasa membaginya paling tidak ke dalam 3 kategori ini atau mewakilkan semua penderitaan yang banyak dan beragam itu tadi ke dalam 3 kategori ini. Mula-mula adalah penderitaan fisik. Penderitaan fisik itu meliputi banyak hal. Ya, segala yang berkaitan dengan disfungsi, kesakitan yang kita alami secara fisik, secara ragawi. Tubuh kita, jasmaniah kita, organ-organ pada fisik kita yang sakit tapi sakitnya yang tadi memiliki kecenderungan yang serius ya. Kita tidak
tidak anggap remeh penyakit apapun. Tetapi kan tidak semua sakit itu langsung dikatakan menderita, tidak begitu. Tetapi memang ada cukup banyak, bahkan banyak sekali penyakit yang membuat kita betul-betul menderita. Ya, penyakit itu sendiri kan ada tingkatan keberatan ataupun intensitasnya. Ya, misalnya saja sakit, kanker. Kanker apapun itu kan berat. Itu kan sangat serius. Itu membuat orang jadi begitu menderita. Itu maksud saya. Nah, penderitaan fisik itu adalah sakit-sakit penyakit yang membuat kita begitu lemah, begitu susah fisik kita. Juga membuat organ tubuh kita itu tidak berfungsi dengan baik. Ada disfungsi organ tubuh. Ada juga di mana kita memang sama sekali tidak memiliki organ tubuh tertentu yang membuat kita jadi kesulitan begitu. Apakah faktor kelahiran memang kita ada organ tubuh itu kurang ataupun namanya cacat, difabel, itu adalah berbagai persoalan yang berkaitan dengan penderitaan fisik kita. Itu kita pernah alami atau akan alami. Ya, syukur sih kalau memang belum mengalami. Juga syukur juga kalau memang tidak akan mengalami. Tetapi secara umum tadi setiap orang itu ada namanya penderitaan fisiknya sendiri. Masalah-masalah, persoalan yang kita hadapi berkaitan dengan keadaan fisik kita yang sangat lemah. Ya, orang dirawat berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Organ tubuhnya itu serasa mati, padahal sepertinya masih ada, tapi tidak berfungsi dengan baik. Saya sendiri pernah mengalami beberapa kali sakit yang parah. Parah, betul-betul parah. Ciri-cirinya ya saya tidak bisa bangun berminggu-minggu. Dirawat berminggu-minggu. Menderita betul itu. Suatu ketika saya punya usus tuh mampet. Karena usus saya mampet, tidak bisa makan dengan baik. Juga tidak bisa buang dengan baik. Nah, itu membuat saya sedikit saja makan, coba-coba muntah. Menderita sekali, tidak bisa tidur. Perut begah terus, kembung terus. Aduh, itu sempat usus saya mau dipotong. Atas usul dokter ahli ya di bidangnya, ya dipotong saja karena sepertinya obat tidak mempan untuk menerobos akan kebuntuan pada usus saya itu. Tetapi ya puji Tuhan, Tuhan buka jalan sehingga tidak jadilah dipotong usus saya. Tapi itu membuat saya menderita bukan main. Tidak bisa bangun, tidak bisa tidur. Aduh, begitu juga ya maaf jadi menyusahkan keluarga. Tapi ya saya harus hadapi dan sudah selesai. Ya tidak tahu ya apalagi yang akan dihadapi nanti berkaitan dengan penderitaan fisik saya. Tapi setiap orang itu dapat mengalami penderitaan fisiknya masing-masing. Ya, saya punya istri saya yang baik itu, Ibu Rohana. Beliau juga pernah sakit ya, mungkin lebih serius dari saya. Dia betul-betul sakit ya, betul-betul lemah gitu. Sampai dia harus diterapi berbulan-bulan. Tetapi ya Tuhan buka jalan lagi. Jadi penderitaan fisik. Ada lagi teman-teman kita yang lebih parah lagi keadaannya. Itulah penderitaan. Setiap orang di antara kita dapat mengalami penderitaan yang berkategori ke penderitaan fisik. Ada juga kategorinya itu finansial. Ya, penderitaan finansial itu juga berat ya. Di mana kita sulit untuk memenuhi keperluan hidup kita yang paling pokok sekalipun. Sulit untuk dapat makanan, sulit untuk dapat minuman, sulit untuk dapat pakaian, sulit untuk dapat tempat tinggal. Itu kan sebenarnya sangat mendasar. Tapi apa mau dikata gitu. Ada orang mengalami penderitaan finansial. Dia tidak punya uang.
Dia tidak punya uang untuk beli makanan tadi, beli minuman, beli pakaian, untuk sewa tempat tinggal, homeless. Ya, tentu ada latar belakang tersendiri lagi ya mengapa orang sakit. Tadi kalau kita ke kategori pertama, mengapa orang juga kekurangan uang pada kategori kedua ini. Tapi ini bicara realita dulu, bahwa ada orang begitu sulitnya secara finansial, dia merana betul, dia miskin, dia menderita finansial, dia tidak punya uang, dia jadi gelandangan, dia jadi homeless tadi, dia aduh sulit sekali keadaannya. Itu adalah penderitaan yang kategorinya finansial. Boro-boro ya memiliki benda ini, benda itu. Untuk hal-hal yang tadi sangat pokok sehari-hari pun dia tidak ada kemampuan untuk mengadakan, untuk menikmatinya. Belum lagi anak-anak sekolah kah kalau dia punya anak-anak, atau hal-hal yang lainnya begitu. Ini adalah namanya kategori penderitaan finansial. Kalau kita lihat ya di bumi ini, di dunia ini, banyak loh orang mengalami penderitaan fisik, penderitaan finansial. Banyak ya. Kalau kita keliling saja di Republik ini, berapa banyak itu orang mengalami namanya kemiskinan, mengalami namanya penderitaan finansial, juga penderitaan fisik. Kalau penderitaan fisik, lihatlah, berkunjunglah ke rumah-rumah sakit, berkunjunglah ke tempat-tempat perawatan medik. Itu banyak orang menderita. Ya tidak hanya di situ sebenarnya, tetapi juga di rumah-rumah biasa di mana orang dirawat. Memang tidak enak berbicara mengenai hal ini. Tetapi ya ini adalah realita kehidupan. Bahwa penderitaan itu ada penderitaan fisik, ada penderitaan finansial. Cobalah lihat, ada orang sampai ya, bukan kita merendahkan atau juga ngalem ya, tapi lihatlah ada orang mengemis segala itu, menjadi peminta-minta, menadah-nadah tangan. Ya, inilah namanya penderitaan finansial. Ada juga namanya penderitaan perasaan. Jadi kita tertekan secara perasaan. Kita betul-betul ya di feeling kita itu, emosi kita ditekan begitu rupa. Kita terancamkah, kita tidak aman, bahkan sama sekali tidak nyaman. Kita teraniaya secara emosi. Kita setiap hari bukan setiap hari lah, seringkali mengalami akan deraan-deraan psikologis. Deraan-deraan psikologis. Ya, kita gimana ya untuk menceritakan ini. Jadi ada minimal begini ya. Sebagai seorang pegawai misalnya, kita betul-betul ya. Ya ada makanan sih memang dikasih makan, tapi kita dibentak-bentak lah terus menerus. Kita diancam lah, kita dipelototin lah, kita tidak diajak ngomong, kita hanya dijadikan sebagai seperti tenaga perahan saja. Tapi kita juga merasa tidak dapat melawan. Kita terpenjara pada situasi, kita betul-betul tertekan. Atau kita di rumah sendiri pun bisa tertekan oleh orang-orang di sekitar kita yang begitu jahatnya kepada kita, yang begitu tidak memberi keleluasaan kepada kita. Kita tidak bisa bergerak. Kita betul-betul teraniaya, kita terteror begitu rupa. Kita tidak nyaman hidupnya, itu menderita. Ya, walaupun mungkin secara fisik kita belum kelihatan lemah. Secara finansial kita juga tidak kelihatan lemah. Tetapi secara feeling ya ibarat burung dalam sangkar emas. Burung dalam sangkar emas. Ya apa guna sangkar emas kalau dia itu di penjara. Itu seperti itulah. Ada orang tertekan ya sebagai pekerja tadi, sebagai anggota keluarga atau anggota satu komunitas di mana dia betul-betul dibully, betul-betul dipersekusi begitu, didera, diancam, ditekan terus-menerus sehingga dia tidak bisa bergerak.
itu adalah penderitaan. Mengapa penderitaan itu terjadi dalam hidup kita? Mengapa seseorang mengalami namanya penderitaan? Masalah atau persoalan hidup yang berat, yang banyak, yang bertubi-tubi, yang begitu rumit. Tentunya atau tentu saja ada alasan atau latar belakang atau faktor-faktor pendukungnya. Beragam faktor pendukung terjadinya atau munculnya penderitaan dalam hidup kita. Faktor-faktor itu dapatlah dibagi ke dalam 3 faktor umum. 3 faktor umum mengapa kita mengalami namanya penderitaan. Mula-mula faktor yang berkaitan dengan alam lingkungan, kegoncangan alam lingkungan, ketidakstabilan alam lingkungan. Berikutnya, faktor yang berkaitan dengan kejahatan sosial, kejahatan sesama kita, manusia pada umumnya, di luar diri kita. Lalu kejahatan juga, tetapi kejahatan pribadi atau kesalahan diri sendiri. Itu faktor yang ketiga. Mengapa terjadi penderitaan dalam hidup kita? Mula-mula adalah berkaitan dengan goncangan alam lingkungan. Goncangan alam lingkungan. Di dalam Alkitab itu sudah diingatkan bahwa bumi ini berputar. Karena bumi berputar, maka musim akan silih berganti. Dan musim silih berganti seringkali menampilkan satu cuaca yang ekstrim. Musim yang ya umum memang musim itu, tetapi ekstrim bagi kita. Misalnya kemarau lama sekali. Atau penghujan lama juga. Ya itu kalau kemarau lama sekali kan bisa terjadi kekeringan. Di mana-mana kekeringan ya kita sulit dapat air. Sulit dapat air ya kita bisa sakit. Sulit dapat air ya kita bisa susah. Menderita kan kalau kita tidak ada cukup air. Atau musim penghujan terus. Sampai banjir melanda, banjir bandang, banjir umum, banjir. Wow. Apalagi kalau sampai seperti air bah segala. Itu kan betul-betul membuat menderita. Ya bertani menderita kalau terjadi kekeringan lama. Bertani juga menderita kalau penghujannya lama. Demikian pula beternak. Bisnis apa atau niaga atau pekerjaan apapun, kalau itu terjadi goncangan alam dengan cuaca yang ekstrim ya berbahaya buat kita. Kalau melaut kah atau terbang di udara dengan pesawat itu kan semuanya bisa terganggu karena cuaca yang begitu ekstrim. Musimnya tetap saja ya, musim itu silih berganti, tapi cuaca dari musim-musim itu seringkali yang begitu intensitasnya melebihi rata-rata suatu ketika. Itulah ekstrim. Kadang-kadang juga terjadi anomali, ya walaupun tidak selalu, tapi dapat namanya terjadi anomali cuaca. Nah, atau anomali fenomena alam. Belum lagi kalau yang nyata-nyata itu seperti ada namanya gempa. Wow, ampun. Kalau sampai terjadi gempa, ya sulit memang untuk dicari tahu mengapa terjadi gempa. Pada umumnya itu nanti kita akan kategorikan juga berkaitan dengan di luar kemampuan kita. Tetapi maksud saya ada gempa yang membuat kita karena gempa itu kita jadi menderita. Ada gempa tektonik ya, bumi sampai terbelah, ada gempa vulkanik ya, gunung meletus. Itu berapa banyak orang bisa menderita. Yang dapat mengakibatkan tsunami kah, sampai air meluap begitu rupa dari laut menyerang sampai ke pantai, bahkan ke sekian ratus meter daerah pemukiman orang di pantai. Itu pernah terjadi. Itu juga ya cukup beberapa kali terjadi, bukan cuma sekedar pernah. Orang menderita karena
goncangan alam, ketidakstabilan alam. Nah, memang ya disinilah kita harus menerima kenyataan. Karena kita tinggal di bumi, hidup di bumi yang berputar begini rupa, seringkali kita tidak mau, tapi ya itu yang terjadi. Ya memang ada juga nanti berkaitan dengan bebalnya kita ada juga. Misalnya kita sudah tahu kan keadaan seperti itu dapat terjadi, tapi kita seringkali juga atau ada kalanya kita tidak mau dikasih tahu gitu. Ada misalnya dikatakan jangan tinggal dekat pantai terlalu karena ini ada situasi begini, atau jangan tinggal di daerah aliran sungai nanti ada begini ya. Tetapi ya itu kita kaitkan dululah dengan namanya goncangan alam. Jadi goncangan alam menjadi faktor ya. Faktor pertama lah yang dapat disebut yang membuat manusia itu dapat menderita. Ya, ini bagian dari force major ya. Seringkali itu namanya force major. Jadi ada kekuatan di luar kemampuan kita mengendalikannya. Itu namanya force major. Kita tidak mau, tapi tidak mampu juga untuk melewatinya. Nah, itu adalah faktor pertama, faktor umum pertama mengapa terjadi penderitaan. Juga ada namanya karena cuaca yang begitu rupa tadi mengakibatkan muncul bibit penyakit tertentu, virus tertentu merebak begitu rupa. Serba dingin, serba panas, itu kan bisa juga terjadi ada virus tertentu yang berkembang biak pada cuaca tertentu sedemikian rupa. Itu faktor pertama. Faktor berikutnya adalah kejahatan sosial. Memang sudah diingatkan supaya kita saling mengasihi sesama. Karena kalau kita ini berlaku jahat, maka orang lain menderita. Mungkin kita tidak menderita karena kejahatan kita langsung ya. Ya, tapi orang lain akan menderita. Ada korban karena kesalahan kita. Contoh layak yang umum di dalam Alkitab itu ada namanya Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Bagaimana kita diingatkan supaya kita memperlakukan Tuhan dengan benar, sebenar-benarnya, juga memperlakukan sesama kita dengan benar, sebenar-benarnya. Lompat ke memperlakukan sesama kita lah dulu. Jangan membunuh. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-13. Sebelumnya jangan mengabaikan atau hormatilah ayahmu dan ibumu. Hampir saya lupa itu. Yang pertama dulu lah. Sebagai yang hukum kelima dari urutan 10 hukum itu. Keluaran 20 ayat 12. Supaya kita menghormati orang tua. Lalu ayat 13. Supaya kita jangan membunuh. Kemudian ayat yang ke-14. Supaya kita jangan berzina. Lalu ayat yang ke-15. Supaya kita jangan mencuri. Dan ayat 16 supaya kita jangan bersaksi dusta tentang sesama kita. Juga kepada sesama kita. Dan ayat 17 supaya kita jangan mengingini milik sesama kita. Itu kalau kita langgar semua itu namanya kejahatan sosial. Di mana kita menyusahkan sesama kita. Kan kalau kita tidak menghormati orang tua, ya orang tua jadi susah. Kita tidak perhatikan orang tua. Orang tua melemah, kita tidak bantu, itu juga bagian dari kejahatan sosial. Siapa yang akan merawat orang tua kalau bukan anak? Sama saya, siapa yang akan merawat anak kalau bukan orang tua? Karena ada satu masa di mana fase hidup manusia itu kan dia tidak dapat mengambil sendiri akan kebutuhan hidupnya. Ya anak-anak tadi, atau orang tua yang sudah renta. Ini kan harus dibantu oleh anggota keluarganya. Jadi hormati di situ juga adalah perhatikan. Jangan buat susah anggota keluarga kita. Jangan biarkan anggota keluarga kita susah. Lalu jangan membunuh. Ya, kan kalau kita berusaha dibunuh ya kita akan menderita. Jangan berzina. Ya, berapa banyak orang itu sadar tidak sadar itu perzinahan itu kan membuat orang menderita, membuat orang jadi susah. Apalagi perkosaan, pemaksaan, pedofil. Wow, benar-benar ya kalau menyebut istilah-istilah ini memang tidak enak ya. Tapi itulah kenyataan di dunia ini. Lalu ada namanya apa itu? Pencurian.
mengambil milik orang lain, mengurangi jatah orang, mengambil upah orang, tidak membayar upah orang, lalu kita mencuri, bahkan kita mengambil yang bukan milik kita. Itu membuat orang lain jadi susah tuh. Atau mengingini milik sesama kita. Kita mengingini istrinya kah, suaminya kah, atau semua hal yang berkaitan dengan. Atau kita saksi palsu atas dia, kita fitnah dia, sehingga dia jadi susah karena fitnahan kita. Belum lagi ada isu-isu lain yang istilah-istilah yang umum seperti human trafficking. Human trafficking, bagaimana orang diculik lalu dijual. Atau dibohongi, dijanjikan mau kerja benar sebagai pekerja tenaga asing di tempat asing atau luar negeri, nggak taunya dijual. Organ tubuhnya diambil lalu sebagian dijual. Itu jahat sekali. Gara-gara human trafficking berapa banyak orang jadi sungguh menderita. Itu kejahatan sosial. Atau kita ini sebagai penguasa, ya ada juga kan. Itu mendeklar perang gitu ya. Berapa banyak orang menderita gara-gara perang. Sadar dah itu para pemimpin dunia, pemimpin negara. Peperangan itu akan membuat sengsara begitu banyak orang. Itu kejahatan sosial. Jadi mengapa kita mengalami penderitaan? Mengapa kita menderita? Ada faktor-faktor umumnya yang dapat disebut. Faktor goncangan alam yang pertama tadi. Faktor kejahatan sosial. Lalu faktor kesalahan sendiri, kejahatan pribadi kita. Gara-gara kita sendiri juga bisa kita jadi menderita. Kita sakit karena tidak merawat tubuh. Kita kelewat banyak makan, minum, mengkonsumsi yang merusak tubuh kita. Yang mulailah dari minuman keras beralkohol tinggi. Mulailah juga dari minyak-minyak yang menghambat akan jantung kita kah, ataupun organ-organ tubuh kita. Atau kita mengkonsumsi obat-obat yang disebut narkoba atau obat-obat terlarang, yang zat adiktif yang membuat kita jadi kecanduan terus-menerus. Sampai-sampai kita suntiklah, minum tablet, ataupun kita menghisap yang nyata-nyata itu akan merusak tubuh kita. Atau kita pergaulan bebas, free sex. Kita ini istilahnya itu LGBT yang saya tidak mengutuki LGBT, tapi maksud saya orangnya kita kasihi, tapi tindakan ini tidak benar. Ini tidak alkitabiah, membuat orang jadi susah. Jadi kena virus HIV/AIDS yang bisa menular kepada orang lain, itu kan jadi membuat kita jadi menderita. Akhirnya kita diserang virus yang belum ada obatnya sampai sekarang. Atau kita ini menderita karena kita salah sendiri, kita suka ribut sama orang, suka berantem, suka pukul-pukulan, suka benci orang, itu juga termasuk membuat kita jadi menderita. Atau kita ugal-ugalan hidupnya, kita suka ngebut-ngebut di jalanan, akhirnya kita crash, kita akhirnya terbenturan, tertabrak. Atau kita kekurangan uang karena kita memang foya-foya, kita ini suka berjudi, suka terlalu banyak hambur-hambur uang, akhirnya kita terjerat pada hutang, kita tidak bisa bayar, akhirnya kita menderita. Atau kita tidak mau bekerja, kita jadi malas karena kita malas, tidak ada penghasilan, kita maunya kura-kura saja. Atau kita suka membeli ini itu, kredit ini itu yang sebenarnya preminya kita tidak bisa bayar cicilannya. Ini adalah karena kesalahan sendiri, kejahatan pribadi kita. Itu yang membuat kita menjadi orang yang dapat mengalami penderitaan. Jadi supaya kita ini fair ya, untuk menelusuri, memetakan. Memang ada banyak faktor mengapa orang menderita. Mengapa orang mengalami penderitaan, mengapa orang mengalami kesulitan hidup yang begitu rupa, masalah hidup yang begitu rupa. Ternyata ya jangan hanya sepihak saja, jangan hanya asal tuduh ini dan itu. Memang ada faktor yang berkaitan dengan goncangan alam, ketidakstabilan alam lingkungan, itu acap kali di luar kemampuan kita, tapi juga ada
kejahatan sosial. Nah ini maka kita harus ingatkanlah teman-teman, dengan berbuat jahat kepada kami, jangan berbuat jahat pada kita, sama juga kita jangan berbuat jahat pada orang lain, supaya jangan menderita mereka atau kita pun jangan menderita. Dan terlebih jangan kita lupa bahwa kita juga dapat mengalami penderitaan karena kesalahan sendiri. Jadi petakanlah bukan hanya apa yang dimaksud dengan penderitaan, petakanlah bukan hanya apa kategori penderitaan, tapi juga petakanlah mengapa kita ini mengalami penderitaan itu. Kemudian kita perlu merenungkan apa sajakah makna di balik penderitaan yang kita alami. Nilai apa yang terkandung dalam setiap penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, pada intinya semua penderitaan yang kita alami itu adalah sebagai ujian. Sebagai ujian bagi kita sebagai umat Tuhan. Itu yang kalau kita padankan dengan firman Tuhan dalam Alkitab. Penderitaan-penderitaan yang kita alami itu sebagai ujian bagi kita umat Tuhan. Yang dapat diklasifikasikan lagi. Paling tidak menjadi 5 ujian. Ya, untuk menguji maksud saya. Mula-mulalah untuk menguji kodrat kita sebagai manusia biasa. Lalu untuk menguji kekristenan kita sebagai murid Kristus. Kemudian untuk menguji kekudusan hidup kita sebagai umat Tuhan juga. Lalu untuk menguji kedewasaan spiritual kita, dan untuk menguji kesetiaan kita dalam pengiringan kepada Tuhan atau hidup di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Mula-mula makna yang terkandung, nilai atau value yang terdapat di dalam setiap penderitaan itu, apakah itu penderitaan tadi kategori fisik, finansial, ataupun perasaan, apakah itu karena faktor goncangan alam lingkungan, kejahatan sosial, atau karena ulah sesama kita, ataupun kesalahan kita secara sendiri atau pribadi. Semua ada maknanya bagi kita. Mula-mula adalah untuk menguji kodrat kita. Kodrat kita sebagai manusia. Maka disebutkan di dalam nats masyhur ini, surat 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi manusiawi. Makanya saya katakan ya penderitaan itu apapun ya untuk menguji kodrat kita. Maka kita ketika mengalami penderitaan itu ya terlepas dari senang, tidak senang, suka, tidak suka, ya hadapilah. Tidak boleh kita cengeng karena sudah terjadi. Mau tidak mau. Di samping kita nanti ada introspeksi diri tentu. Harus ada evaluasi dan mencari tahu mengapa. Tetapi sampai sejauh itu atau sampai sejauh ini ketika terjadi penderitaan dalam hal ini, untuk menguji kodrat manusiawi kita atau kemanusiawian kita, hadapi. Jangan cengeng. Karena tadi sudah dibatasi, tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Apalagi di dalam Tuhan. Hadapilah penderitaan itu dengan tenang, dengan baik, itu maksudnya. Sembari nanti itu ada introspeksi diri, evaluasi, mencari tahu, juga mencari jalan keluar dengan hikmat Tuhan tentunya. Tapi sampai sejauh ini janganlah kita lupa, siapapun hidup di bumi ini akan dapat menghadapi persoalannya yang berat sendiri, masalahnya yang berat sendiri, penderitaannya masing-masing. Kalau kita mengacu kepada ada satu kelompok nats yang indah dalam tulisan Rasul Paulus, surat 2 Korintus pasal 5 ayat 1-3 paling tidak. Kira-kira begini, saya kutip lisan sebagian atau saya rangkumkan. Bahwa selama kita hidup di bumi ini kita mengeluh oleh banyaknya tekanan. Selama kita ada di dalam kemah sementara di dunia ini, yang di bumi ini, kita susah, ya. Kita
menderita disebut. Kita tertekan begitu rupa. Tetapi itulah yang membedakan kita dengan makhluk lain. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang terbesar gitu ya, secara kemakhlukan. Kita adalah ciptaan tertinggi. Kita bahkan menjadi manajer kan bagi dunia ini. Kita adalah leader di bumi ini. Kepada kita diberikan tugas mengelola alam. Kepada kita dikembuskan nafas hidup. Kita ini juga dijadikan segambar dan serupa dengan Tuhan untuk mengelola alam lingkungan. Jadi kalau kita mengalami penderitaan di bumi ini ya, itu menguji kodrat kita. Kita tidak boleh menangis di hadapan hewan, binatang gara-gara susah begitu rupa. Kita tidak boleh teriak-teriak kepada batu, kepada laut, kepada udara, kepada angkasa begitu rupa. Karena kita ini adalah makhluk yang sedemikian rupa dijadikan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi setiap makhluk memiliki kodratnya masing-masing. Dan kodrat kita itu kodrat yang sangat tinggi. Karena demikian Tuhan menjadikan kita. Jadi jangan cengeng. Kita adalah leader di bumi ini. Kita adalah manajer di alam ini. Mari kita hadapi semua tantangan, persoalan, penderitaan itu tadi sebagai ujian bagi kodrat kita. Lalu sebagai ujian bagi kekristenan kita. Kan dikatakan setiap orang yang mau menjadi murid Kristus harus bersedia memikul salibnya sendiri lalu mengikuti Kristus kemudian. Atau sembari memikul salibnya memandang kepada Kristus. Maka kita kembali lagi tidak boleh cengeng lah sebagai umat Tuhan. Kita harus bisa melangkah lebih kuat dari yang lain. Kita tidak boleh mengeluh. Kita harus menjalani akan kekristenan kita dengan baik. Makanya dikatakan jangan kita sembarangan ngaku-ngaku menjadi murid Kristus kalau tidak bersedia pikul salib. Jadi ketika terjadi penderitaan itu kita pikul salib kita, itu tandanya kita adalah murid Kristus yang sejati. Kalau kita tidak pikul salib, kita tidak layak disebut menjadi murid Kristus. Injil Lukas pasal 14 ayat 25 juga 27. Maka kalau mau membangun rumah disebutkan itu perihal perbandingan dengan mengikut Kristus. Tidak boleh kita sembarangan mendeklarasikan diri, menyatakan sebagai murid Kristus, tapi kita tidak bersedia untuk memikul salib, menderita bersama dengan dia. Makanya di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 10, 11, 12. Ya, kamu harus berbahagia kalau menderita karena kebenaran, karena Kristus, karena nama Kristus. 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Setiap orang yang mau mengikut Kristus ya harus rela menderita hidup di bumi ini. Juga Kristus sudah mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33 bahwa Kristus sudah memberikan keteladanan. Dia sudah mengalahkan dunia sebagai contoh untuk kita ikuti. Jadi ketika kita ini bermasalah begitu berat, kita berpersoalan begitu serius, kita menghadapi namanya penderitaan, maka itu adalah ujian untuk menguji kekristenan kita. Benar nggak ada Kristus di dalam kita? Lalu untuk menguji kekudusan kita. Kali ini kaitannya adalah dengan kita bisa menderita karena kebenaran. Menderita karena kita hidup suci. Dalam Alkitab itu ada beberapa contoh. Yusuf karena dia hidup kudus, suci, benar, baik, maka dia jadi menderita karenanya. Itulah ujian bagi kekudusan hidup Yusuf. Juga Daniel. Daniel itu kurang apa coba? Dia adalah orang yang saleh. Juga teman-temannya 3. Di antaranya yang masyhur itu Sadrak, Mesak, Abednego. Kurang apa mereka? Tapi karena kekudusan hidup mereka, justru mereka jadi teraniaya hidup di bumi ini. Itu adalah ujian untuk kekudusan. Jadi tidak selamanya ya, tidak selalu orang yang suci, kudus, baik, benar hidupnya itu akan enak-enak saja, baik-baik saja yang dialami. Tidak, justru jangan-jangan karena itulah kita tertekan. Karena kita benar lalu kita dimusuhin orang. Karena kita ini saleh maka kita ini
difitnah orang. Itu maksudnya. Jadi jangan kita takut kalau demikian halnya. Kalau kita menderita sebagai ujian untuk menguji kekudusan kita. Puji Tuhan, haleluya. Menurut 1 Petrus 2 ayat 20, jika kita menderita bukan karena salah kita, itu adalah satu ibadah kepada Tuhan. Satu pujian bagi Tuhan. Satu kemuliaan bagi Tuhan. Makanya kita kan jangan sampai menderita karena kejahatan kita disebut. Di dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-15, 16. Jangan kita menderita karena kesalahan kita. Karena kita berbuat jahat. Tapi menderitalah sebagai murid Kristus tadi. Sebagai orang Kristen disebut. Sebagai warga gereja. Memang kan Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan jauh-jauh hari bahwa ya di dunia ini ada dua jalan lah gitu. Jalan sempit, jalan yang lebar. Pintu yang sesak atau semacam itu dan pintu yang luas atau begini. Pintu yang sesak, jalan yang sempit. Pintu yang lebar, jalan yang luas. Yang mana kita pilih? Kebenaran itu ya pintunya sesak, jalannya sempit. Tapi kebinasaan atau menuju kebinasaan itu pintunya lebar, jalannya luas. Mana yang kita pilih? Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 7 ayat 13-14 itu bahwa ya kalau kita adalah hidup dalam kebenaran kekudusan ya kita dapat menderita karena kebenaran dan kekudusan itu. Untuk apa lagi penderitaan itu kita alami juga adalah untuk menguji kedewasaan kita. Maksudnya adalah begini, ya begitu mudah ya saya ganti. Memang untuk bersyukur itu keadaan menyenangkan lebih mudah kita bersyukur. Tidak selalu orang hidupnya senang atau berhasil akan bersyukur, tidak selalu. Tapi lebih mudah orang bersyukur atau mensyukuri yang enak, yang dianggap baik buat dia, yang menyenangkan buat dia, yang menyukakan hatinya. Tapi bagi kita yang susah, ya payah, sakit, menderita tadi, itu kan tidak mudah. Tetapi disitulah justru diuji kesetiaan kita. Apakah pengiringan kita akan Tuhan sebagai umatnya ini adalah ya kualitas relasi kita, kecintaan kita kepada Tuhan. Ada istilah unconditional love. Ada cinta atau kasih yang tidak bersyarat. Kita harus bisa berkata, aku tetap iring Tuhan apapun yang terjadi. Walaupun titik-titik, meskipun begini begitu. Walaupun saya susah, meskipun saya sakit, walaupun saya rugi, meskipun saya dihina, walaupun saya sendirian, meskipun saya apapun yang terjadi. Kasih saya kepada Tuhan ya apa adanya dan selalu begitu. Namanya berarti relasi yang sudah dewasa. Kita tidak hanya mau yang enak-enak saja dari Tuhan. Sama seperti dikatakan oleh Ayub yang masyhur. Apakah kita hanya mau menerima yang enak saja dari Tuhan? Tapi tidak mau yang susah? Nah, ini adalah namanya unconditional love. Betapa dewasanya relasi kasih antara kita dengan Tuhan jika kita memaknai penderitaan itu untuk menguji kedewasaan kita. Makanya ya kita bersyukur atas hal-hal yang menyenangkan, tapi kita juga harus bersyukur atas hal-hal yang tidak menyenangkan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu kepada Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus. Efesus pasal 5 ayat 20. Juga tadi itu untuk hal-hal yang tidak menyukakan. Maka saya jadi teringat ya dengan kebiasaan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu kalau mengajar bertingkat-tingkat. Setelah dia menginjil, memperkenalkan Tuhan, lalu kemudian ada kurikulum namanya topik kesusahan. Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan umatnya supaya kalau mau masuk kerajaan Allah ya harus mau hidup susah. Misalnya dalam surat Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21-22. Kalau kamu mau masuk kerajaan Allah, kamu harus siap menderita katanya. Itu berarti adalah bagian dari kurikulum gerejawi, kurikulum kekristenan kita. Bahwa
kedewasaan relasi dengan Tuhan. Itu juga ditunjukkan dengan kesiapan kita menghadapi segala macam penderitaan. Yang terakhir adalah untuk menguji kejujuran kita. Kejujuran kita. Kan tadi disebutkannya bahwa kita juga dapat menderita karena kesalahan kita sendiri. Karena kejahatan pribadi kita. Karena kita ini suka kura-kura lah, jadi kita kekurangan. Karena kita ini pergaulan bebas lah, maka kita jadi sakit. Macam-macam kesalahan pribadi, kejahatan kita sendiri. Maka kita harus evaluatif, otokritik. Ya, mengapa saya begini? Jangan selalu menunjuk kepada alam, lingkungan, gara-gara cuaca, gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara orang lain, gara-gara teman, gara-gara tetangga. Cobalah kita bercermin dengan baik. Sesuai dengan tuntunan firman dalam Alkitab. Jadikan firman itu sebagai cermin bagi kehidupan kita. Kita baca, renungkan. Biar firman itu berbicara tentang kita. Dan juga mintalah keinsafan dari Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus itu roh yang lembut, roh yang manis, yang dapat menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan menginsafkan kita akan semua dosa kita asal kita tenang dan rela untuk dinasehati olehnya. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, apapun itu ya, masalah atau persoalan hidup yang berat tadi, mari kita coba saat teduh, kita ini merenung di hadapan Tuhan. Mintalah hikmat keinsafan, renungkanlah firman Tuhan. Mengapa kita menderita? Supaya kalau kita salah ya segera mengaku. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kata surat Efesus pasal 5 ayat 15. Janganlah kita bebal, tapi haruslah bijaksana. Dan kalau Roh Kudus menuntun kita, juga firman mengingatkan kita bahwa kita menderita karena kesalahan kita. Juga teman-teman kita atau hamba-hamba Tuhan atau orang tua kita mengingatkan kita, pasangan hidup ataupun anggota keluarga kita lainnya mengingatkan kita bahwa kita ini menderita karena kesalahan kita dan itu memang betul adanya. Mari kita mengakui dosa kita. Berbagilah orang yang mengakui dosanya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengan demikian kita akan dipulihkan kembali. Kita akan diberkati. Kita akan siuman lagi. Kita sadar lagi. Sehat lagi. Sembuh lagi. Kita akan kembali lagi bergerak dengan baik. Tapi kalau orang tidak mau mengaku dosanya, ya dia adalah orang yang bebal. Yang mula-mula menipu dirinya sendiri lalu menipu semua orang. Tapi dia tidak dapat menipu Tuhan. Itulah surat 1 Yohanes 1 ayat 8. Jadi betapa indahnya kalau kita ini kembali kepada Bapa dengan pengakuan yang indah seperti anak bungsu lakukan dalam Injil Lukas pasal 15. Setelah ia menyadari keberadaannya lalu dia bergerak ke arah rumah bapaknya. Dan dia angkat tangan, dia berserah, dia berkata, "Papa, aku sudah berdosa terhadap Papa juga terhadap sorga. Terimalah aku kembali walaupun statusnya direndahkan tapi yang penting aku dekat dengan Bapa terus." Ya, begitulah ya makna penderitaan. Makna penderitaan, tentu uraian ini bukan segala-galanya, ini banyak kurang-kurangnya, sana sini salah bicara ataupun kurang jelas atau tidak lugas saya uraikan. Ya, tidak ada uraian yang sempurna tentang apapun dari Poltak IP Sibarani, tapi paling tidak kita sudah diingatkanlah apa itu makna dari penderitaan. Ya, jika Anda mau mendukung akan kelancaran pelaksanaan podcast ini, silakan Anda dapat salurkan ke nomor lembaga pelayanan kami yang tertera pada deskripsi atau keterangan pada podcast ini. Silakan klik sendiri di layar Anda. Lalu juga kalau Anda ingin bekerja sama dengan kami, juga dapat menghubungi kami pada nomor kontak atau juga alamat email yang tertera pada deskripsi atau keterangan pada podcast ini yang Anda dapat klik sendiri pada layar Anda. Terima kasih.